Oke, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Angelus Solapung. Kami dari keluarga, bukan keluarga kaya. Kami dari keluarga nelayan dan petani miskin. Ayah kami, dia menyadari bahwa dia miskin. Makanya dia berusaha keras. Tapi dengan kerja kerasnya tiap hari, tidak bisa sukses juga. Maka anaknya harus menggantikan bagaimana caranya supaya sukses. Dan kami tinggal belajar dari semangat juang, kerja keras bapak kami. Malamnya melaut, siangnya jual ikan. Dan paginya pergi kebun, naik kelapa untuk bikin minyak kelapa. Ampasnya dikasih makan ternak, ternaknya dijual untuk nyekolahin kami. Itu perjuangan yang setengah mati luar biasa. Dan itu keteladanan yang luar biasa yang kami pelajari dari seorang ayah. Dan waktu itu kami hidup pas-pasan. Tapi kami bersyukur bahwa ayah kami bisa menyekolahkan kami sampai SD, SMP, sampai SMA. Semua keinginan kami untuk mendapatkan sesuatu itu tidak mungkin bisa terpenuhi. Karena kami sudah menyadari bahwa kami memang keluarga miskin. Nah, dari situlah makanya keinginan yang luar biasa tertanam dari dalam diri. Bahwa kalau mau menginginkan sesuatu harus berjuang. Akhirnya merantau ke Pulau Jawa, sampai Pulau Jawa akhirnya mulai cari kerja. Dan akhirnya dapat sebuah perusahaan gitar dan mulai gosok-gosok gitar, bergaul dengan debu setiap hari. Pangkatnya jabatan sih enak, jadi kepala bagian gitar elektrik. Tapi masalahnya tiap hari kita hirup debu. Kalau hirup debu dibayar mahal sih nggak apa-apa. Hirup debu dibayar hanya 90.000 per bulan. Dan akhirnya saya mulai jualan gitar. Jualan gitar ke gang-gang, ke teman-teman. Sampai toko pun mesan dari saya. Dan akhirnya saya jualan gitar lebih besar duitnya daripada saya kerja. Dan akhirnya saya keluar dari kerjaan saya dan saya fokus dengan jualan. Akhirnya dapatin uang banyak dan saya berpikir satu-satu jalan saya harus kuliah. Pokoknya saya targetkan 4 tahun harus selesai S1. Bagaimanapun caranya, S1 harus 4 tahun selesai. Saya jualan kencang, duit saya kumpulkan, saya beli SKS yang banyak. Pokoknya 4 tahun harus selesai target, nggak boleh lebih dari 5 tahun. Kalau lebih itu sudah namanya apa itu? Mapala, mahasiswa paling lama. Jangan sampai terjadi mapala ya. Nah, akhirnya apa? Saya kencangkan dan akhirnya benar. 4 tahun saya sudah skripsi dan selesai, langsung diwisudakan jadi sarjana. Dan saya bikin pesta besar. Kenapa? Saya bersyukur pada Tuhan karena saya datang tanpa bawa apa-apa. Dan dengan impian yang kuat, saya bisa menemukan masa depan saya jadi orang kuliahan, jadi sarjana. Nah, tapi setelah selesai sarjana, dapatkan ijazah. Bangganya luar biasa. Ketika dipindahkan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan tali toganya. Di foto. Luar biasa, the best. Tapi setelah itu apa? Maaf, universitas yang menamatkan Anda tidak menyiapkan lapangan pekerjaan. Tolong cari sendiri. Dan akhirnya punya ijazah, saya lamar kemana-mana. Kalau seandainya lamaran saya, kalau saya dikumpulkan sudah segopok segini, nggak ada yang nerima. Dan akhirnya ada teman saya sudah bekerja dengan orang Jepang. Dan akhirnya dia bilang, oke, Pak Angel, tolong masukkan lamaranmu dan kamu nanti bisa kerja dengan saya. Dan akhirnya saya diterima. Dan luar biasa di saat teken kontrak langsung dikatakan kamu nanti akan dikirim langsung ke Jepang untuk jadi interpreter dan bisa hidup di sana. Waduh, senangnya luar biasa. Kenapa? Sejak masa kuliah itu saya harus belajar bahasa Jepang karena waktu itu Jepang lagi meroket ekonominya. Dan kalau kerja di perusahaan asing namanya Jepang itu luar biasa. Dan impian saya bahwa saya harus injak Jepang dan semuanya terwujud. Dan akhirnya saya ke Jepang. Di Jepang akhirnya saya bekerja selama 3 tahun dari tahun 97 sampai tahun 2000 Nah, terus terang saya mengumpulkan begitu banyak uang di saat Lancernya Soeharto tahun 98 sampai 40-an juta per bulan. Saya berpikir saya pasti kaya raya. Tapi ternyata apa? Setelah saya balik ke Indonesia dengan banyak uang, belum tentu menjamin kesuksesan seseorang. Kenapa? Sumbernya mati. Nah, itulah nasib seorang perantauan. Saya sudah mengalami itu, Dan saya bersyukur saya membaca Robert Kiyosaki, dia menyarankan bahwa Anda harus jadi bisnismen. Artinya bahwa Anda
belajar, Anda baca Robert Kiyosaki itu sangat luar biasa mengajarkan kita bahwa bagaimana caranya satu saat kita punya uang yang bisa bekerja untuk kita. Jangan bekerja selamanya untuk uang, tapi kerjalah sekali dan nikmati uang Anda selamanya. Ya. Dan ya akhirnya ya saya usaha semua bangkrut. Ya, saya bikin event organizer, bikin pameran. Di atas kertas sih bagus, tapi di lapangan kondisi alam tidak memungkinkan, akhirnya kami mengalami kerugian luar biasa. Dan akhirnya saat itu ya, saya berhenti dari situ dan saya mulai kontrak satu ruko untuk bikin toko komputer. Ya, biaya operasional besar, gaji karyawan besar, tapi hasilnya juga belum, ya karena bisnis di luar butuh 4-5 tahun untuk break-even point, nggak sekali jalan langsung untung gitu loh. Dan akhirnya banyak masalah yang saya hadapi. Ya, nah, tapi saya masih bersyukur, saya masih punya mobil. Udah saya sewain mobil, bahkan saya nyetir sendiri dari Jakarta, dari Bandung sampai Palembang, ya dari Bandung sampai Surabaya saya nyetir sendiri untuk mencari nafkah hidup juga, ya. Dan satu kali saya lepas kunci, ternyata apa? Mobilnya dibawa kabur orang. Aduh, saya bilang gimana ini? Harta kita satu-satunya, tapi akhirnya juga ludes juga. Dan akhirnya saya berpikir, waduh, saya masih punya sisa uang. Ini bagusnya bikin warung bakso, karena tiap hari pasti orang makan. Dan akhirnya mulai bikin warung bakso. Ya, saya nggak pernah berhenti. Pokoknya lakukan terus. Ya, nah, tapi karena bukan kita yang masak, bukan kita yang kelola, ya kita hanya lihat hasilnya saja. Akhirnya ya banyak masalah. Kenapa? Ketika mobil saya hilang, papa saya meninggal. Waduh, pukulan sangat berat. Jadi waktu itu ya saya akhirnya memutuskan untuk pulang. Ya sehingga kalau di saat saya pulang ya operasional bakso tadi ya saya udah nggak lihat lagi. Dan akhirnya apa? Di saat saya pulang ya baksonya udah tutup, udah hilang juga. Waduh, saya dapat berita bahwa bakso saya udah nggak jalan. Waduh, ini saya stres luar biasa. Ya Anda tahu, saya sudah punya banyak uang, saya jatuh lagi, ya. Dan bapak saya meninggal. Ya mama saya udah meninggal sebelum saya diwisudakan tahun 96. Ya, ini saat ini giliran bapak saya juga harus pergi untuk selama-lamanya. Begitu berat rasanya, seperti kalau jatuh ke injak tangga. Luar biasa. Itu yang kepahitan yang saya harus alami. Dan akhirnya saya tetap belikan tiket bolak-balik, saya tetap balik ke Flores. Dan sampai di sana ya kami menguburkan beliau. Saya hanya berdoa, Papa, kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami hanya bisa menyumbang doa. Semoga Bapak bisa selamat dan diterima di sisi Tuhan. Dan setelah selesai acara, saya harus kembali. Tapi waktu itu, di saat saya mau kembali, saya berpikir 1000 kali. Saudara-saudara saya nggak tahu bahwa saya lagi mengalami masalah besar. Waktu itu saya juga nggak tahu harus melakukan apa. Memang tiket sih sudah di tangan, saya tinggal berangkat. Tapi untuk apa saya berangkat ke Bandung? Mau ngapain? Gak ada duit lagi, saya udah habis semua. Usaha-usaha saya udah kacau balau semua. Lalu akhirnya udah, karena tiket sudah ada, sayang kalau nggak dipakai. Udah, saya tetap berangkat. Saya ke Bandung. Sampai di Bandung, saya numpang dengan teman saya selama 3 bulan. Cooling down, saya juga nggak tahu mau harus melakukan apa. Dan buah kepahitan yang luar biasa. Tiap malam saya hanya berdoa, Tuhan bagaimana hidup saya. Dan akhirnya datang satu telepon dari teman saya. Angel, ada sebuah bisnis yang luar biasa. Ini bisnis baru, bisnis bagus. Kalau kamu mau, datanglah ke tempat kami besok. Kamu lihat peluangnya. Saya hanya mengatakan, oke, saya datang. Tapi saya tidak pernah datang. Hari Sabtu datang ya. Saya hanya menyenangkan teman saya tadi, mau nolak nggak enak. Karena ini saya juga butuh masalahnya. Benar nggak? Nolak tapi butuh ya. Banyak lah kayak gitu. Nah, oke, saya datang. Tapi tetap nggak datang juga. Selama 3 bulan, selama 11 kali dia follow up. Saya bilang, oke, saya datang, tapi saya bohongin dia terus. Apakah Anda mengalami hal yang sama dengan saya? Anda God line berikutnya.
Wajarlah manusia, tapi saya bukan seperti Anda. Saya karena memang saya tuh senang bisnis, saya masalahnya hepeng ini yang jadi masalah. Waktu itu saya mikir, aduh kalau ngajak bisnis saya nggak punya apa-apa lagi, ya. Nah, dan akhirnya satu ketika saya disadarkan oleh seseorang. Ini membuat saya sadar dan saya harus ketemu orang itu. Ya, saya lagi ngopostkan surat di daerah Bandung di Cikaso, di Jalan Supratman. Saya tanya satu orang di pinggir jalan, mana tempat posnya? Bukannya jawaban yang saya dapatkan, malah gebukan habis. Wah, ini orang nih apa gitu loh. Saya yang salah apa gitu, nggak ada hujan, nggak ada angin. Aduh hidup. Hidup ini kayak, aduh. Kok kayak gini hidup saya? Sudah bangkrut, jatuh, bapak meninggal, nggak punya uang, mau makan aja susah, numpang di rumah orang, digebukin orang lagi. Aduh, my God. Aduh Tuhan, kenapa? Dosa seberat apa yang saya tanggung selama ini? Saya nggak pernah menyusahkan orang, hidup dengan keringat saya sendiri. Tapi kenapa saya harus mengalami ini? Dan akhirnya apa? Saya pulang ke kamar saya, tahu nggak kacamata yang saya beli di Jepang waktu itu 5 juta harus jatuh dan pecah. Waduh, saya menangis luar biasa. Kapan saya bisa beli kacamata itu lagi? Aduh, dan saya pulang ke rumah, ya saya menangis dan saya hanya berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan, tolong bantu saya, keluarkan saya dari semua permasalahan ini, biar kelak saya masih bisa berguna untuk orang lain. Dan malam hari itu ada telepon lagi dari teman tadi. Anda mau tahu nggak siapa yang gebukin saya tadi? Orang gila. Aduh, saya bilang hidup ini susah banget ya. Orang gila gebukin kita di pinggir jalan. Tapi ternyata apa? Gebukan itulah yang menyadarkan saya. Hai Angel, bangunlah, bangkitlah, memulailah sesuatu. Jangan sampai kau jadi gila seperti orang tadi. Dan akhirnya apa? Waktu terima telepon, saya bilang oke, saya nggak perlu datang besok. Malam hari ini juga saya datang ke tempatmu. Kamu ada di mana? Jadi saya langsung datang ya karena digebukin orang gila tadi. Jadi ya maksud saya jangan sampai Anda mengalami dulu gitu loh. Jadi awas loh kalau nggak join kita suruh orang gila gebukin aja dulu. Enggak. Oke. Ya. Jadi ya pengalaman yang sangat luar biasa dan malam hari itu saya langsung keluar rumah saya. Terus terang, biasanya kalau keluar rumah biasanya kita pakai mobil, enak, nyaman, pakai AC, ya. Ya mobil saya juga Ibu Yusin sering naik juga ya waktu dulu ya. Nah, akhirnya apa? Saya harus jalan kaki lagi. Aduh, betapa pedihnya jenderal. Jalan kaki, kalau seandainya jalan biasa saja nggak apa-apa. Hujan derasnya luar biasa malam hari itu. Tapi karena namanya niat dan tekad, saya harus ketemu orang itu. Akhirnya apa? Saya tetap jalan lagi dan akhirnya sampai di tempatnya saya udah basah kuyup semua. Dan tahu nggak? Namanya orang stres kira-kira gimana? Udah lecak, kurusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya tekan dari belakang, itu sampai kena tulang belakang. Tekan dari perut kena tulang belakang. Nah itu saya mengalami Bapak Ibu. Masalahnya saya sudah 3 bulan makan juga nggak beres, stres aja. Ya. Nah siapa yang bisa menolong saya? Saya udah nimpang dengan rumah teman saya tadi ya lama-lama orang bosan juga. Ya tamu itu kan kayak ikan. Kalau ikan segar tuh, wah lihatnya enak sekali. Tapi kalau 2-3 hari udah bau busuk gitu, ya. Itu yang jadi masalah. Nah, ya namanya bertamu di rumah orang sampai 3 bulan, kira-kira gimana? Enak nggak? Nggak enak banget. Dan akhirnya malam saya keluarlah, saya coba mencari suatu suasana baru dan ya biar ketemu dengan. Di saat saya ketemu dengan teman saya tadi lihat saya aneh, 1000 aneh. Ini orang kok gimana ceritanya? Dulu gagah perkasa pakai jas, punya pameran besar, ngundang artis. Wah luar biasa. Saya kalau sana mereka datang, saya layan mereka. Panggil SPG-nya, tolong kasih McDonald atau kasih makan deh. Wah gayanya benar-benar bos banget. Tapi sekarang lusuh, lecak, hitam lagi. Nah saat itu akhirnya dia bertanya kabarnya terakhir gimana.
Ya sebenarnya saya lagi kacau balau hidup saya. Hidup saya lagi hancur lah. Saya nggak seperti dulu lagi lah. Karena dia masih tahu bahwa saya banyak uang setelah pulang dari Jepang itu. Ya saya bilang ya saya lagi bangkrut total. Dan malam hari itu dia nggak ngomong satu kata pun tentang Tiansi. Dia malah memelas juga, simpati luar biasa dengan saya. Dan akhirnya ya dia berikan penghiburan luar biasa. Tapi ternyata ujung-ujungnya bulat. Dia bilang, udahlah Pak Angel, itu kan sudah kejadian dan itu nanti akan jadi sejarah saja masa lalu. Nah, sekarang kita masih punya masa depan. Ingat kata beliau, kalau Anda punya mobil, kira-kira Anda lebih senang lihat kaca spion atau lihat kaca pembesarnya. Kalau seandainya Anda hanya lihat kaca spion terus, lama-lama tabrakan. Dan ya hari ini Anda sudah mengalami itu, hanya jadikan sebuah pengalaman. Tapi mari kita memulai sesuatu yang baru. Ini sebuah visi besar yang kita bisa bangun sama-sama. Ya bisnisnya apa? Bulat-bulat. MLM ya? Aduh, MLM. Enggak lah. Aku walaupun miskin gak punya uang, lagi bangkrut juga kayaknya MLM enggak deh. Kenapa? Aduh. Waktu saya zaman kuliah itu, semua teman-teman saya kadang ngajak MLM. Tapi saya lihat mereka biasa saja hidupnya. Enggak berubah-berubah dari tahun ke tahun sampai tamat kuliahan itu juga mereka enggak jadi apa-apa. Saya bilang, MLM mah bisnis enggak jelas kayak gitu, saya bilang. Udah lu ajak orang lain sajalah. Nah, tapi dia bilang gini, dia punya ininya luar biasa. Dia bilang gini, Pak Angel, gini aja. Mungkin kamu, ya kita sebagai teman dekat, mungkin kamu juga nggak percaya dengan saya. Tapi gini aja, besok kita langsung hadir ke pertemuannya. Ke OPP. Ya, saya nggak gubris juga. Saya biasa saja. Dan akhirnya ya saya nginap dan besok pagi saya pulang. Di saat saya pulang dia ikutin saya terus. Saya bilang, orang ini ngapain ikutin saya terus? Ya, akhirnya apa, sudah jam 2 siang ya, dia ngajak, udah daripada lu pulang dan stres di rumah, udahlah kita jalan-jalan aja. Nggak join dengan bisnis ini nggak apa-apa. Yang penting lu datang dan lihat dulu lah. Wah, pintar sekali. Saya bilang, udahlah, kamu cari orang lain. Saya terus terang nggak akan berminat tentang bisnis ini. Dia tarik saya secara paksa, ayolah kita pergilah, ngapain nih? Ya, nah, dan akhirnya apa? Saya ikutin dia saja. Orang itu siapa yang menjebloskan saya? Yaitu Mr. Canisius Ambasan. Kita beri aplaus dulu. Pak Canisius ini akhirnya membawa saya ke pertemuan itu. Dan di saat saya datang ke pertemuan itu, terus terang, orang kalau diajak aja susah, sudah nolak, datang ditodong suruh bayar, kira-kira mau nggak? Kan kesal itu. Ini lu gimana sih? Saya udah datang aja syukur, masa di depan harus bayar baru masuk? Siapa-apaan gitu loh. Saya memang nggak punya uang lagi, ngapain bayar-bayar gitu? Lebih saya minum atau apa makan gitu loh, uang itu. Nah, tapi ya akhirnya ya saya tahu bahwa ya bayar itu ya adalah sebuah proses. Saat saya datang, wah, udah tahu siapa yang menjemput saya di depan. Langsung loh, siapa? Penjual panci tadi. Kan ya beliau ya teman di perkuliahan juga, teman makan di warung yang sama, di ibu kos yang sama itu ada warung makan, kami sering makan sama-sama. Nah terus itu waktu pameran dia juga ikut pameran itu. Dan siapa Anda tahu? Yaitu penjual panci, Pak Louis Tendean ya. Luar biasa, kita beraplaus untuk beliau. Saat ini beliau berperingkat Ford Diamond Director, ya luar biasa. Beliau punya kehidupan yang sangat dahsyat sekali, ya punya rumah miliar, punya mobil itu ya setiap tahun harus masuk showroom, dan kalau pulang kalau nggak bawa mobil itu pemali, ya itu luar biasa, ya suka koleksi mobil mewah, luar biasa sekali, ya. Nah oke. Nah beliau ini karena tahu bahwa saya ini kaya, karena saya pernah bikin pameran besar dan ya luar biasa. Nah beliau datang salaman dengan saya, langsung panggil saya masuk ke dalam. Ya Pak Effendi juga waktu itu ya sudah kenal saya sebelumnya. Mereka panggil saya, ngajak saya masuk ke dalam. Nah saya waktu itu terus terang sebenarnya saya datang terpaksa loh. Ya saya hanya mau datang nemanin saja. Saya bilang udah saya di luar aja lah kalau bayar, saya di luar aja. Nah tetapi ya Pak Louis datang, udah kamu masuk deh. Ya. Nah Pak Louis bawa saya kemana?
Sampai di bangku depan, di depan tempat duduknya bersebelahan gitu loh. Jadi nggak bisa ngelak lagi karena duduk di paling depan, otomatis harus perhatiin. Nggak bisa keluar masuk lagi. Dan ya akhirnya Pak Louis saya tepuk paha saya. Jel, luar biasa. Dalam hati luar biasa apaan? Bisnis model kayak gini. Enggak lah, ogah gitu loh. Ya. Nah, tapi ya karena liatin terus itu pakai OHP waktu itu, belum pakai Infocus, pakai OHP. Saya liatin. Nah, satu ketika saya klik, lihat itu, lihat apanya? Lihat satu gambar. Gambar produknya itu ada singa terbangnya itu. Disitulah saya klik. Jadi saya nggak klik dengan siapa-siapa waktu itu sebenarnya awalnya. Saya klik awalnya kena produk. Kenapa? Saya pernah lihat produk ini di Jepang. Saat saya kerja di Jepang, ya dengan teman saya namanya Pak Hasegawa, usianya udah 50-an tahun. Dia namanya orang Jepang itu kerja workoholiknya luar biasa. Ya, nah panas kepanasan, hujan kehujanan, salju kesaljuan, tetap fight. Luar biasa. Nah, Sabtu Minggu yang harus libur, dia tetap lembur. Senin pagi dia sudah orang pertama datang di situ. Dan tidak pernah mengeluh sakit. Nggak pernah mengeluh rasa capek. Saya bilang orang ini kayak robot aja. Lalu saya tanya apa sih rahasianya? Lalu dia bilang apa? Oke, besok nanti saya datang bawain satu produk itu. Ya, nah bilang apa? Kampoyaku dari Chungoku dari Cina. Ya, obat kesehatan dari Cina. Dan akhirnya dia besok dia bawa. Dia datang bawa ya satu kotak itu ada tulisan ya kayak kalsium ini ya. Nah terus sama Cordyceps ya. Dia hanya titip pesan ke saya. Angel Sang, mosi Indonesia kayak Tara. Omae Indonesia jingo kenko ni naraba omae kane mochi ni naru yo. Angel, kalau kamu pulang ke Indonesia, kamu sehatkan orang Indonesia, kamu bisa kaya. Dalam hati, wah. Susah ngirim barangnya. Lagian tahu sendiri, kita masih muda, punya ratusan juta di bank, tiap bulan ngirim duitnya puluhan juta. Kira-kira Anda melihat peluang itu enggak? Kayaknya enggak lah. Untuk apa gitu loh? Ini jelas-jelas pulang banyak uang kok. Tinggal jalanin bisnis pasti jadi dan saya bisa kaya raya. Nah, tahu nggak? Setelah saya bangkrut total habis dan saya lihat lagi gambar itu. Saya dikenangkan lagi oleh gambar singa terbang itu. Dan saat itu ya, saya klik dengan presentasinya itu. Saya bilang, wah gila ini produknya luar biasa. Ini produk dari Cina ini. Ya, apalagi orang Indonesia sebenarnya sudah benar-benar kalau produk Cina itu sudah benar-benar merakyat lah. Nah, saya sudah terbuka luar biasa. Tapi saya belum yakin. Betul di Jepang tadi saya udah melihat. Tetapi apakah cocok untuk daerah kita yang panas ini? Akhirnya tiba-tiba ada satu orang masuk ke depan panggung. Memberikan sebuah kesaksian. Ya, Bapak Ibu, saya telah divonis dokter mengalami kanker payudara. Sudah divonis harus operasi kemoterapi, tapi saya takut dengan kemoterapi. Dan saya coba cari dukun kemana-mana, nggak sembuh juga. Tapi saya akhirnya bersyukur pada Tuhan menemukan Tiansi dan ya kalsium Cordyceps dan citosan dia makan dan akhirnya dia mengalami kesembuhan total selama hanya 1 bulan. Wah, saya bilang ini peluang. Saya bilang ini peluang besar. Kalau saya di Indonesia bisa terbukti berarti ini peluang besar untuk saya. Dan saat itu akhirnya apa? Tapi terus terang namanya manusia belum terlalu yakin kecuali harus meyakinkan dirinya sendiri dulu. Nah tapi ya bagaimana caranya supaya nambah keyakinan? Orang tadi pas pulang duduk di tempat duduknya. Saya duduk dekat dengan beliau. Saya tanya, Bu, saya boleh tahu nggak apa? Nah gini Bu, itu benar-benar atau direkayasa ya? Loh, ya saya
ya pingin tahu, ya maaf ya. Nah, langsung dia cerita dengan ya sambil marah dan sebenarnya juga memelas. Waduh Pak, kalau saya cerita bohong di panggung, ya itu penyakit saya loh. Saya ini masih gadis loh. Ya masa saya berani-berani yang ngomong depan panggung. Bisa-bisa saya nggak laku loh nanti. Nah, ya artinya ya dari situ ya saya hanya mau memberikan keyakinan pada diri saya bahwa ini produk dahsyat sekali. Dan oke, saya bilang maaf Ibu ya, terima kasih ya. Nah udah, saya duduk kembali ke tempat saya. Tiba-tiba ada MC memanggil. Kita akan panggilkan seorang yang luar biasa. Saat ini berperingkat bintang 4. Peringkat tertinggi se-Jawa Barat. Siapa? Siapa kira-kira itu? Saya juga nggak tahu. Bintang 4 peringkat tertinggi se-Jawa Barat. Dan kita akan sambut beliau, Bapak Louis Tendian. Ternyata di samping saya ini. Luar biasa. Bintang 4 peringkat tertinggi se-Jawa Barat. Kamu bayangkan? Dahsyat sekali nggak? Ya. Nah, dan akhirnya, bintang 4 aja bangga. Nah, awas loh jangan lapor Pak Louis ya. Ya, tapi ya itulah ya. Beliau punya semangat sejak awal dan akhirnya ya pantaslah dia menjadi peringkat tertinggi se-Asia Pasifik. Kita beraplaus dulu lah ya. Nah, sejak awal semangatnya luar biasa dan akhirnya beliau maju ke panggung, dengan nya luar biasa ya. Dia hanya mengatakan ya, bisnis ini bisnis tanpa modal pun bisa. Saya dalam hati, loh gimana caranya? Iya, tanpa modal pun bisa. Kebetulan waktu itu daftar pun masih gratis. Gak perlu 85 waktu itu karena starter kit juga belum ada. Pokoknya lu join aja deh. Yang pentingnya formulir aja, isi aja kamu sudah terdaftar sebagai anggota Tiansi. Enak amat. Nah, akhirnya apa? Setelah dia menjelaskan bisnis tanpa modal pun bisa, ya. Di sini keanggotaan berlaku sekali selamanya dan bisa diwariskan dan bisa berlaku seluruh dunia dan kita bisa mensponsor orang seluruh muka bumi ini. Dan untuk menjadi bintang 1, ya, masih gratis. Bintang 2 Anda hanya keluar dengan 500.000 ya. Setelah itu ke bintang 3 sampai dengan saat itu ya, dulu itu 2 juta ya, kalau sekarang 3 jutaan dengan plan B segala. Nah, itu pun bisa dicicil tanpa batas waktu. Jadi kalau seandainya Anda mau nyicil pelan-pelan sampai 1000 tahun pun gak apa-apa. Tapi kata beliau, tapi kan masa 1000 tahun sampai jadi tengkorak dulu. Gimana mau sukses? Kalau mau sukses ya ambil keputusan langsung fight dari sekarang. Segera ke bintang 3 dengan 2 juta saja waktu itu. Ya. Nah, waktu itu saya berpikir, waduh 2 juta. Waduh, tapi ini peluang besar. Omset tidak turun, peringkat tidak turun, omset terakumulasi tanpa batas. Wah, ini mantap sekali. Ya udah, akhirnya waktu itu saya nggak mikir pusingin uang deh. Udah, kalau mikirin pusing uang pasti susah. Saya bilang ini peluang besar, saya harus sukses dengan bisnis ini. Saya sudah tahu khasiat produknya luar biasa. Kenapa saya nggak jalankan? Ya, tinggal kata Pak Louis apa? Tinggal Anda join bintang 2, ketemu bintang 2, dapat orang dapat duit. Bintang 3 ketemu bintang 3, dapat orang dapat duit, dapat orang dapat duit, dapat orang dapat duit, dapat orang dapat duit, dapat orang dapat duit. Wah, enak amat kayak mengutin daun di pinggir jalan. Saya bilang gampang amat bisnis. Kenapa saya aduh. Terlalu kalau orang nggak join itu terlalu. Kenapa? Terlalu gampang. Nah, joinnya pun ya Anda nggak harus ya mau sekali lebih bagus, mau dicicil terserah. Wah, akhirnya apa? Saya berpikir, wah kalau gitu mah gampang. Sebelum saya pulang, saya bilang mana formulirnya? Saya join. Anda tahu nggak siapa sponsor saya tadi? Senangnya luar biasa. Karena dia ngejar saya begitu susah, tiba-tiba dapat saya. Dan ternyata apa? Saya itu korban pertamanya beliau loh. Ya. Jadi Bapak Ibu pelajarannya. Jadi kalau seandainya upline Anda atau sponsor Anda atau pengundang Anda hari ini yang tiap hari mengejar Anda,
Berarti Anda dilihat oleh beliau, itu Anda adalah orang berpotensi luar biasa untuk menjadi pemenang. Ya saya bersyukur beliau untung follow up saya terus. Kalau enggak, dia telepon sekali, saya datang, besok enggak datang. Sontoloyo ngapain orang kayak gitu? Ya, bisa jadi banyak loh yang nelpon sekali terus karena orang enggak datang langsung ditinggal begitu saja. Ada enggak? Ada. Bapak Ibu saya katakan kepada Anda, teleponin terus saja. Terus saja sebelum orang itu jadi almarhum. Kalau seandainya almarhum bisa diteruskan nih ya, jangka panjang bagus sekali. Nah, oke, ya. Jadi prinsipnya follow up terus ya. Nah, jadi saya join. Di saat saya join, terus terang awalnya apa? Saya hanya berpikir pertama apa? Siapa yang saya sponsor ini? Nah, sekarang saya udah besoknya itu langsung kami ke Stokis, langsung join bintang 1. Waktu itu, bintang 1 memang nggak pakai duit. Tapi kalau ke bintang 2, bintang 3 harus pakai duit. Ambil dari mana duit ini? Terus terang, waktu sebenarnya saya punya uang. Tetapi karena waktu saya berpikir apa? Bagaimana cara dapetin uang secara cepat? Anda tahu nggak? Ada SDSB. Saya tiap hari waktu saya lagi bangkrut, uang masih ada tersisa sedikit. Saya tiap malam saya beliin satu blok. Tulis saja. Besok pagi, mimpi indah di tengah malam. Aduh Tuhan, tolong besok itu saya dapat. Supaya saya bisa merubah masa depan saya. Sampai besok pagi pergi lihat, gak ada nomorku. Dan begitu terus tiap pagi, gak ada nomorku. Ya elah, akhirnya apa? Sisalah terakhir, uangku 400.000. Untuk memulai bisnis ini harus 2 juta. Ini 400.000. Lalu saya tanya Pak Kanis, kalau 400.000 mau jadi bintang berapa itu? Begitu polosnya ya. Ya, jadi udah. Akhirnya ambil 3,5, lalu saya serahkan ke Pak Kanis. Pak Kanis, terserah lu lah, bikin saya bintang 2. Gimana caranya? Pokoknya terserah lu lah, pokoknya saya harus bintang 2. Pak Kanis bingung juga, gimana caranya? Oh gampang. Kebetulan kemarin saya ada pembelanjaan lepas pelanggan. Ya dia tinggal nambahin 150.000 dan jadilah saya bintang 2. Waduh terima kasih dong. Langsung terima kasih dengan upline saya yang luar biasa. Waduh sudah susah-susah mendatangin saya. Saya minta bantuan lagi. Ya tapi oke lah. Dan akhirnya lanjut. Siapa orang pertama yang saya akan sponsori ini? Pak Kanis bilang, udah nggak usah mikir saja. Tulislah daftar namanya. Tulis semua, ya. Jangan mila-mila, jangan mikir-mikir lagi, tulis saja. Akhirnya saya tulis. Ternyata nggak ada satupun orang Bandung yang saya tulis. Yang saya tulis orang mana? Orang Jakarta dan Flores. Ya karena saya nggak terlalu banyak teman, karena teman-teman kuliah saya sudah hilang semua. Sudah ke anta beranta mana kita nggak tahu lagi. Karena ya saya udah berpisah 3 tahun ke Jepang itu, saya udah nggak tahu alamat mereka di mana. Dan mereka udah kerja dan di mana saya kurang tahu lagi. Dan akhirnya saya bilang Pak Kanis, ini harus Jakarta. Wah, ngapain lu jauh-jauh ke Jakarta? Yang dekat-dekat aja dulu. Waduh, tapi ini kayaknya yang luar biasa di Jakarta. Bisa nggak temanin saya ke Jakarta? Aduh, Cel. Saya juga sibuk ini lagi presentasi. Padahal bukan lagi presentasi. Ternyata dia juga nggak punya uang mau berangkat ke Jakarta. Saya nggak punya uang ngajak ke Jakarta, ngajak ke orang yang nggak punya uang juga. Kira-kira waras nggak? Akhirnya ya udah nggak bisa. Tapi ya akhirnya saya kebetulan Pak Effendi ada juga waktu itu upline kita juga kebetulan sama-sama waktu itu kebetulan dia datang OPP tinggalnya di Tasik tapi datang OPP Bandung dia masih ada hari itu ya sebelum berangkat ke Tasik ya sebelum Pak Effendi bantu dong kita ke Jakarta dong. Aduh Cel. Tahu nggak saya ini kan kerja. Namanya kerja dengan orang itu terikat. Kalau saya nggak kerja gimana? Saya dipecat, siapa yang kasih makan saya? Saya juga merantau dari Makassar ini. Waduh, sedih juga kalau dengar upline miskin semua juga. Tapi karena tekad saya sudah bulat, saya bilang, Ida, ini kita harus ke Jakarta hari ini. Apapun caranya, apapun jalannya kita harus berangkat. Waduh,
Cel, kayaknya nggak bisa deh. Nah, akhirnya udah, saya ajak mereka dulu makan di warteg. Di depan stoknya ada warteg ya. Kita zaman dulu tuh ya warteg itu is the best lah. Ya. Ya, kalau Anda masih is the best ya bagus ya. Nah, oke. Dan akhirnya saya makan, habis makan saya katakan sekali lagi, gini aja. Kalau hari ini kita nggak ke Jakarta, udah. Lu ambil formulir itu, kartu ID lu ambil, ya. Sorry, saya nggak akan jalanin. Oh, saya paksa. Hari itu saya paksa mereka, saya bilang kita harus ke Jakarta. Kalau nggak ini, ambil kartunya silakan. Jalan sendirilah. Saya nggak akan jalan bisnis ini. Jadi benar-benar saya follow up upline saya secara paksa. Tumben ya. Kok lucu ya? Bukannya upline-nya follow up downline-nya, malah downline-nya follow up upline. Lucu nggak? Siapa yang sering memfollow up upline-nya? Ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, sedih deh lu. Kasian. Ingat, bisnis ini Anda harus proaktif. Kalau Anda sudah join, ambil peluang ini, repotin upline Anda setiap hari. Kalau Anda repotin upline Anda, itu tandanya Anda punya kehidupan. Ingat, kalau Anda tengah kuburan, kira-kira siapa yang lihat Anda di tengah malam? Tapi kalau di sana Anda bakar obor Anda, semua orang akan melihat di sana ada kehidupan. Jadi prinsipnya Anda harus proaktif, ya. Nah, dan waktu saya proaktif, saya paksa mereka, dan akhirnya apa? Karena saya paksa, Pak Effendi muka merah merona dan langsung dia telepon Pak Luis. Pak Luis, gila, ini Angel maksanya luar biasa, gimana caranya ini? Ya, mengeluhnya ke upline, ya. Dan akhirnya upline kita yang sebelumnya saya sudah pernah juga mau ajak ke Jakarta, dia bilang udahlah, saya ini sekarang lagi sibuk, ya. Dia bantu grup yang lain, ya. Nah, akhirnya karena Pak Effendi telepon dengan memelas, dia langsung mengatakan, oke, Fen, lu pulang ke Tasik, biarkan Angel saya tangani. Waduh, langsung saya dengar berita itu, langsung bahagianya luar biasa. Waduh, luar biasa. Berarti saya ke Jakarta tanpa modal. Kenapa? Asas manfaat. Upline saya punya mobil Starlet jelek, walaupun harus bensin campur dorong, gak apa-apa, yang penting bisa berangkat gratis. Akhirnya Pak Luis datang dengan mobil yang jelek itu. Ya udah, kita berangkat ke Jakarta. Akhirnya dia ajak dengan Ibu Feve yang saat itu masih pacaran. Terus itu, Pak Anies yang tadi katanya nggak bisa, katanya sibuk, ternyata ikut juga. Ya gratis ya, pasti ikut. Dan akhirnya, saya telepon ke Jakarta. Halo, kami mau ke rumah. Ini ada bisnis besar. Padahal saya belum janjian loh waktu itu. Saya hanya pokoknya nekat aja, pokoknya datang dulu tanpa janjian nggak apa-apa. Yang penting nekat. Ya, halo, kami mau ke Jakarta, ya, dan mau ke rumah. Ada apa? Pokoknya ini bisnis bagus, bisnis besar ini dahsyat sekali. Waduh, apaan lagi itu? Ya, akhirnya udah, tenang aja, saya akan datang aja, saya akan bawa dengan teman-teman saya. Ya, dan akhirnya malam-malam kami dari Bandung akhirnya tembus ke Tangerang dan masuklah di rumah orang yang luar biasa, yaitu Ibu Justin dan Pak Paul. Kita beraplaus dulu. Ya. Dan akhirnya malam hari itu, ya, saya juga terus terang nggak bisa ngomong. Kalau ngomong Tiansi, ya saya belum bisa, satu kata pun nggak bisa. Saya hanya modal semangat aja. Edifikasi, ini bisnis luar biasa. Nanti apa dan bagaimana kamu dengarkan langsung dengan orang yang luar biasa loh. Peringkat tertinggi se-Jawa Barat. Ini luar. Ya, akhirnya ya udah Pak Luis nanganin mereka. Saya hanya duduk, diam, tenang. Ya, belajar. Udah. Sampai selesai, Pak Luis nontonin VCD. Dari Cina, ada nenek-nenek naik panggung terima mobil. Waktu itu Ibu Justin terus terang, waktu itu cueknya luar biasa. Dia nggak melihat ini peluang gitu loh. Tapi setelah bilang, ini BMW gratis, nenek-nenek aja dapat. Langsung dia bilang, wah gua kan nggak nenek lagi, bukan nenek gua ini wah masih. Ya akhirnya udah fight ya. Dan akhirnya malam hari itu mereka mengatakan join. Tapi ya belum ke kantor pusat, jadi ya belum ke kantor Mangga 2 waktu itu, ya, di Ruko di Mangga 2, kantor kita pertama, ya. Nah,
Akhirnya besok paginya kami pulang, saya follow up lagi, ayo kita ke Mangga 2. Akhirnya beliau datang ke Mangga 2. Lalu beliau cerita apa? Ternyata paginya itu ada seseorang yang nelpon beliau. Nelpon untuk join dengan Tiansi. Waduh, terus terang waktu itu akhirnya apa? Saya bersyukur sekali pada Tuhan karena apa? Untung saya paksa upline saya. Kalau saya nggak paksa upline saya nggak akan dapatin mereka. Jadi apa pelajarannya untuk Anda semua Bapak Ibu? Kalau Anda melihat orang itu potensi, paksa upline Anda untuk turun langsung. Mulai besok pagi paksa mereka untuk turun menemuin orang-orang yang Anda lihat menjadi sebuah potensi masa depan Anda. Dan kabar gembiranya, saya dapatin beliau. Dan akhirnya beliau mendapatkan satu orang lagi yang luar biasa. Dan akhirnya mereka fight luar biasa. Dan terus terang, saya waktu itu di Bandung itu ya masih boleh katakan orang sangat baru sekali. Udah ada banyak orang yang join di sana. Tetapi waktu itu grup kami ya, kami boyong dari Jakarta datang ke Bandung waktu NDT di Bandung. Wah, itu menghebohkan Bandung. Grup yang lain-lain biasa saja. Tapi dengan ya grup kami boyong dari Jakarta menuju Bandung. Bandung langsung bergetar. Wah gila, Pak Luis tinggal. Wah Anda lihat tuh grupnya Angel tuh luar biasa. Wah dia tinggal motivasi yang lain-lain itu untuk lihat ya bahwa bisnis ini sangat besar itu. Lihat itu Pak Angel itu luar biasa untuk kuasain Jakarta. Wah dan akhirnya ya bisnis kami ya mulai luar biasa. Terus terang akhirnya apa? Grupnya Justin ini berkembang luar biasa. Bahkan mereka sudah bikin OPP perdana langsung di hotel Saijaya Hotel Bapak Ibu. Gila nggak? Ya artinya bahwa ya kita bersyukur bahwa satu saat Anda akan menemukan orang yang hebat. Ya. Dan akhirnya ya grup Anda akan besar Bapak Ibu. Dan dalam perjalanan akhirnya ya Pak Ibu Justin sudah join dan sudah berkembang dan ya bahkan mereka akhirnya melewatin saya. Wih luar biasa saya bilang. Dahsyat sekali ya. Nah akhirnya saya pulang ke Bandung. Ya bagaimana caranya untuk mengimbangin kaki saya ini. Saya harus presentasi lagi ke sana kemari. Tapi ya namanya presentasi ke sana kemari. Ya nggak segampang membalikan telapak tangan. Ya banyak sekali masalah. Banyak sekali penolakan. Banyak orang yang mengatakan. Aduh Angel. Lu itu nggak pantas ngomong bembe. Lihat sepatumu miring kiri miring kanan. Aduh. Lu mending udahlah. Gak usah mikirin BMW deh ya. Waduh sakit luar biasa. Tapi ya ini masa depan saya. Udah saya perjuangkan terus. Lakukan saja. Salah benar lakukan saja. Presentasi ya ajak upline saya. Presentasi saya dengar saya belajar. Ya. Dan satu ketika Bu Justin undang saya lagi ke Jakarta. Pak Angel saya udah kumpulkan 70 orang. Kamu bisa bantu saya nggak? Waduh dalam hati gimana 70 orang saya nggak bisa ngomong loh di depan. Saya terus terang saya itu ya saya mahasiswa betul tapi ya pengembangan diri saya sangat-sangat minim sekali ya. Namanya kalau ngomong depan panggung itu waduh gemetar semua. Gimana hadapin orang 70-an ini? Dan akhirnya apa? Ya Bu Yusin udah edifikasi saya luar biasa. Akhirnya apa boleh buat? Harus maju. Ya saya ngomong bata-bata sembarangan aja. Pokoknya ini produk luar biasa. Ini dahsyat sekali dari Cina. Ya nanti apa dan bagaimana kamu dengarkan Ibu Justin aja. Hanya gitu doang. Waktu itu terus terang ya. Sebelum saya datang. Saya itu sebenarnya ragu. Kalau saya datang saya nggak bisa ngomong gitu loh. Saya telepon Pak Kanis bantu saya Jakarta dong. Wah udahlah. Lu tanganin dulu lah. Akhirnya saya telepon Pak Luis bilang Angel. Saya kan sudah bantu kamu beberapa kali. Masa lu gak bisa ngulangin satu kata pun? Waduh ini benar-benar ini membuat saya harus belajar banyak ini. Dan akhirnya apa? Ya saya datang dan dengan presentasi yang ya apa adanya. Dan akhirnya gak ada satupun yang berminat untuk belanja produk itu. Ibu Justin kecewa luar biasa. Saya bilang Bu Justin tenang aja. Kita masih sama-sama. Kita harus sama-sama belajar lah. Ini bisnis besar kita harus jadi pemenang. Sudah nggak tahu motivasi lagi. Ya. Iyalah, namanya juga upline kan ya harus membela diri juga lah, walaupun. Dan akhirnya ya udah, saya pulang ke Bandung lagi. Akhirnya wah, terus terang, saya itu masih di rumah teman saya. Sebenarnya nggak enak. Teman saya selalu mengatakan gini, Jel.
Kalau Anda masuk ke rumah ini, please tolong jangan ngomong MLM. Aduh, sakit hati luar biasa juga. Tapi apa boleh buat, saya harus numpang di situ. Ya, akhirnya ya gimana caranya, saya harus keluar dari sana. Dan akhirnya saya kos. Ya. Nah, tanggal 11 September 2001 ada masalah besar yang terjadi di Amerika. Ya, waktu itu WTC hancur rata tanah, kena serangan pesawat. Dan saat itu saya mengatakan bahwa, waduh, hidup saya itu sama seperti tadi, sama seperti masalah WTC itu. Sampai rata tanah, sampai ground zero. Hidup saya sudah sampai seperti itu. Berarti tanggal 12 besok, 12 September 2001, ya, saya harus bangkit. Apapun terjadi saya harus bangkit. Saya harus cari kos sendiri, saya harus masuk kos sendiri. Dan akhirnya waktu saya langsung dapatkan kos, saya nggak tahu harus bayar dengan apa, pokoknya saya harus punya kos sendiri. Dan akhirnya saya kos, dan di kos itu saya langsung tuliskan, tanggal 12 September 2001, saya masuk kamar ini, berarti tahun depan tanggal yang sama mobil itu harus jadi milik saya. Apapun terjadi. Bacalah keras-keras sebelum dan setelah bangun tidur. Jadi itu jadi benar-benar tiap hari kalau saya kemana-mana, saya prospek orang, kadang nggak punya uang, orang nolak, banyak lah ya. Orang bilang, lu kurus krempeng kayak gitu, jualan produk kesehatan, siapa yang beli? Waduh, memalukan, menghina benar. Setelah itu ya saya jalan lagi ya. Nah akhirnya ketemulah dengan Pak Yobet. Nah Pak Yobet ini juga awalnya susahnya luar biasa, tapi akhirnya dia termotivasi dan akhirnya masuk, join, dan dia langsung fight, langsung undang saya juga presentasi kemana-mana, sampai bapaknya join dan undang kami sampai ke Sorowako dan Palopo dan Sulawesi. Dan akhirnya bisnis kami ya mulai berkembang di sana. Pak Luis juga ikut juga bantu lagi di sana ya. Dan akhirnya perkembangan luar biasa. Nah di Jakarta juga akhirnya Bu Justin juga berkembang luar biasa. Tapi ya sebelum menjadi bintang 8, bintang 3 harus beres dulu kan? Iya. Duitnya dari mana? Duitnya waktu itu saya pinjam ke teman saya. Saya katakan, friend, tolong bantu saya dulu. Saya mau join dalam bisnis ini. Dia bilang, aduh kalau saya mau pinjamin kamu duit, tapi kalau join bisnis itu enggak. Saya enggak mau ya. Nah kamu mending ya kerja yang benar aja lah. Jangan join itu. Saya bilang, friend, ini bisnis yang saya cintai. Saya akan buktikan pada kamu bahwa saya harus sukses bisnis ini. Dan ingat ya, saya janji 1 bulan ke depan uang ini saya akan kembalikan. Dan akhirnya ya karena saya terus memaksa dan akhirnya dia memberikan saya pinjaman. Dan akhirnya saya penuhkan 1,5 juta ke bintang 3. Setelah bintang 3 saya dapatin produk itu. Kira-kira gimana produk itu? Saya langsung bawa ke Rumah Sakit Boromeus Bandung. Dan di sana saya langsung cari orang-orang di sana, pasien-pasien itu ya. Kebetulan ada satu pasien kena lupus erythemus erythematosus (LSE) dan akhirnya saya mulai bantu ya. Saya hanya ngasih tahu ke suaminya karena istrinya itu udah 4 tahun di atas tempat tidur, nggak bisa bangun nggak bisa kemana-mana, hanya tidur bawa bolak-balik aja susah. Ya saya hanya katakan, ini ada satu produk yang luar biasa. Ini produk datang dari negeri Cina. Ini kerajaan Cina kuno punya, umur 5.000-an tahun. Ini sangat dahsyat. Bapak bantu aja istrinya pasti bisa sehat. Wih, tapi gimana? Ini kan dia makan obat dokter. Tenang aja, diselangin 1 jam saja, ya. Dan akhirnya dikasih makan kalsium cordyceps. Akhirnya apa? 1 minggu ke depan saya datang, ibu itu udah bisa bangun. Luar biasa. Di saat ibunya bangun dan akhirnya ya tetap makan, besoknya, minggu berikutnya dia sudah bisa jalan dan bisa mandi sendiri. Semua dokter semua pada heran semua. Akhirnya orang-orang sudah mulai lihat ini sebuah produk yang dahsyat dan akhirnya orang mulai mesan ke saya. Akhirnya saya dapatkanlah orang di Garut. Orang di Garut ini akhirnya ngundang saya presentasi lagi di sana dan ya berkembang dapatin sampai masuk ke Jakarta. Ya, dapat orang di Jakarta lagi, ya di sana akhirnya mati juga, jalan terus ya. Dan akhirnya saat ini ya saya temukan ya pelajar-pelajar yang sangat luar biasa yang di Jakarta. Itu dari kaki, di mana kaki prospecting orang yang saya tidak kenal dan akhirnya tembus sampai di level yang ke 100 mungkin baru ketemu orang-orang yang Jakarta yang pelajar mahasiswa itu.
Jadi luar biasa. Bisnis ini kalau seandainya Anda mau lakukan terus, Anda akan ketemu orang. Entah di level keberapa aja, asal Anda jalankan terus, pasti Anda bisa dapatkan orang yang sangat dahsyat. Ya. Dan ya akhirnya tadi ya saat saya membantu Ibu Justin juga dan Pak Yobet tadi, akhirnya kami bisa jadi bintang 7 dan Pak Luis jadi bintang 8. Dan di saat itu Pak Luis akhirnya mendapatkan mobil BMW tanggal 21 Mei 2002 di Jakarta. Dan waktu Pak Luis dapat mobil, beliau mengatakan pada saya, Jel, kayaknya kamu juga salah satu peraihnya. Wah, saya bilang cepat amat. Saya waktu itu saya pulang, saya menangis. Saya bilang, aduh Tuhan terlalu cepat. Kalau seandainya saya dapat mobil itu, saya mau parkir di mana? Aduh, akhirnya karena ya saya memelas sama Tuhan, ya beneran Tuhan nolak. Akhirnya bukan saya yang dapat, tapi Pak Effendi yang dapatin. Kita beraplaus dulu dong, ya. Jadi Bapak Ibu ya, waktu itu saya tuliskan tanggal 12 September 2001. Saya bilang tahun depan 12 September 2002 saya harus dapat mobil itu. Ternyata apa? Di saat Pak Effendi dan Pak Luis dapat mobil, ya, saat itu saya juga naik panggung untuk menjadi new distributor, excellent new distributor, ya. Nah, excellent distributor, ya. Nah, dan akhirnya saya begitu luar bangganya, luar biasa bahwa ya saya juga dinaikkan ke panggung juga. Dan dikatakan bahwa kalau Anda sudah dipromosikan di panggung, berarti tahun depan atau ke depan kalau Sentiasi bagi mobil, pasti kamu adalah nama pertama. Wah, saya luar biasa senangnya juga. Dan ternyata apa? Tanggal 14 September 2002, Tiansi menelpon saya, Pak Angel, siapkan paspormu untuk ambil mobilmu di kota Berlin, Jerman. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Sebuah informasi, sebuah kabar gembira yang sangat dahsyat sekali. Ya, kalau saya melihat tanggal yang saya tulis dengan target yang saya tentukan bahwa tanggal 12 September 2001 saya harus dapat, ternyata beda 4 hari Bapak Ibu. Ya, 1 tahun beda 4 hari saya dapatkan mobil itu. Luar biasa. Ya, artinya bisnis ini bisnis yang sangat mudah sekali, asal Anda mau bergerak, lakukan terus presentasi follow up tanpa pernah menyerah, tanpa pernah mengeluh. Mungkin saat itu ya Anda mungkin nggak punya uang operasional kemana-mana. Saya pun sama nggak punya uang operasional kemana-mana. Kadang saya berpikir kalau saya hanya memikirkan uang operasional, ya saya nggak akan bergerak. Akhirnya apa? Saya bersyukur bahwa saya masih punya kaki dan akhirnya saya jalan terus, lakukan terus. Masuk rumah orang, ketemu orang, saya nggak mau malu, ya. Pokoknya saya lakukan terus, ya. Dan akhirnya ya dapatlah kaki yang garut tadi, akhirnya jadi bintang 6. Dan lanjut terus sampai kaki yang sekarang jadi bintang 7 dan akhirnya bintang 8 dan akhirnya saya jadi Silver Lion. Tapi ya sebelum saya ingin cerita bahwa sebelum saya Silver Lion, saya itu mengalami stagnan selama 4-5 tahun jadi Bronze Lion. Di saat Ibu Yusin bintang 8, Pak Yobet bintang 8, saya jadi Bronze Lion. Saya benar-benar mengalami masalah. Kenapa? Karena saat itu tanggal 2004 itu masalah besar. Tiansi dikatakan mau bangkrut. Ya, banyak sekali jaringan kami yang tadi luar biasa hebat tadi diambil, dibawa kabur ke tempat lain. Ya, waktu itu juga ya grup Bu Justin juga kena, grup saya juga kena juga. Dan ya akhirnya hancur semua. Akhirnya ya bagaimana untuk memulai kembali. Tapi kami bersyukur ya waktu itu ya setelah saya dapat mobil. Waktu itu ya salah satu downline kami yang sangat luar biasa tadi mengatakan bahwa kalau kita pulang dari Berlin ke Indonesia, kita akan mendapatkan satu hal yang luar biasa. Kita akan dapat seorang leader yang sangat dahsyat. Dan ternyata ya siapa orangnya, yaitu Pak Purnowasono. Kita beraplaus dulu. Jadi setelah kami dapat mobil dari Berlin, ya Pak Purno mulai bergabung. Ya, dan luar biasanya apa? Beliau hanya 4,5 bulan langsung jadi bintang 8. Dahsyat sekali, kita beraplaus dulu, ya. Tetapi setelah beliau bintang 8 ya, beliau mengalami masalah yang sama, ya. Dari 2003, 2004 ada masalah, kasusnya luar biasa berat. Grup kami berantakan semua. Dan ya bagaimana cara memulai lagi?
kayaknya susahnya luar biasa. Giliran kita mau bangun lagi orang yang lama ini kayaknya susah. Lebih baik kita bangun orang baru. Karena orang lama tuh ibarat apa ya? Kayak orang stroke disuruh jalan kira-kira susah nggak? Susah. Lebih baik orang baru, walaupun dia jatuh bangun, tapi dia happy kayak bayi gitu loh. Jatuh bangun tapi happy. Nah jadi ya akhirnya kami mencoba mulai bangun orang baru. Tapi ya nambang orang baru juga nggak secepat membalikan telapak tangan. Dan akhirnya 2005 ada reward lagi dibagikan di Malaysia. Kami jadi penonton. 2006 waktu di Cina kami juga jadi penonton juga. Dan 2006 waktu di Jakarta jadi penonton juga. Waduh, saya bilang kalau gini nggak bisa. Kalau saya tetap nyaman terus, nggak bisa. Akhirnya waktu itu, waduh saya panas luar biasa. Kenapa? Orang-orang yang pendatang baru sudah melewati kami. Sudah terima kapal pesiar pesawat. Kami bronze line, mobil terus, nggak kemana-mana. Akhirnya waktu itu saya mengambil sebuah keputusan. Saya dapatkan satu inspirasi dari cerita seekor Raja Wali. Elang atau Raja Wali itu usianya harus sampai 70 tahun. Tetapi di saat dia usia 40 tahun, dia harus mengambil sebuah keputusan antara hidup dan mati. Karena apa? Saat usia 40 tahun, dia punya paru sudah membengkok. Cakar-cakarnya dengan kukunya makin panjang sehingga dia nggak bisa mencengkram makanannya lagi. Sayapnya makin berat dan akhirnya nggak bisa lagi terbang secara fleksibel. Dan saat itu dia harus memutuskan berubah atau mati. Dan akhirnya dia memutuskan untuk terbang ke sebuah puncak cadas yang tinggi. Di sana selama 150 hari dia mematokkan parunya di batu karang tadi sampai lepas. Lalu menunggu sampai tumbuh paru baru. Dia mencoba mencabut semua kuku-kukunya tadi supaya tumbuh kuku baru lagi. Begitu sakit yang luar biasa yang dia harus lakukan proses itu. Dan akhirnya setelah itu dia cabut semua bulu-bulunya itu sampai 700-an bulu itu dia cabut semua. Dan akhirnya menunggu selama 5 bulan untuk bertumbuh kembali. Kuku baru, paru baru, dan sayap baru. Sehingga dia memiliki sebuah energi baru lagi untuk memulai sebuah kehidupan baru lagi menuju usia 70 tahunnya lagi. Makanya orang selalu mengatakan apa? Life must begin at 40. Hidup selalu dimulai dari usia 40 tahun. Itu sama dengan usianya Raja Wali. Dan dari inspirasi itu membakar semangat saya bilang change or die, rubah atau mati. Karena itu saya harus mulai fight lagi. Dan akhirnya kami berjuang lagi kemana-mana. Akhirnya saya turun sampai ke daerah sana. Saya di Flores sana. Saya bangun dari pulau ke pulau. Masuk hutan, keluar hutan. Pokoknya saya harus ciptakan omset besar. Dan akhirnya apa? Tanggal 28 Oktober 2007. Saya diumumkan dapat paket sekaligus. Kapal pesiar pesawat sekaligus di Kenya, Afrika. Saya naik panggung lagi. Akhirnya saya naik panggung lagi, saya bersyukur sekali pada Tuhan dan bahwa kerja keras kita tidak sia-sia. Asal kita mau melakukan terus, Tuhan tidak pernah menutup mata buat kita. Dan akhirnya 2008 kami berjuang terus, momentum pergerakan setelah dapat kapal pesiar pesawat dan akhirnya kami bisa menjadi Silver Line, Gold Line dalam waktu 1 tahun 2009. Dan bahagianya bahwa setelah kami Gold Lion, akhirnya kami langsung mendapatkan kabar gembira dari perusahaan untuk mendapatkan meeting pariwisata dunia. Dan baru pertama kali selama 15 tahun Tiansi di dunia, baru sekali dilakukan namanya meeting Gold Lion pariwisata dunia. Dan itu luar biasa dan waktu itu saya dan Pak Purno juga hadir. Dan berangkat ke sana bersama dengan para ratusan leader dari berbagai benua. Ya, itu sebuah penghargaan yang sangat dahsyat. Apabila kita naik peringkat, perusahaan akan memberikan penghargaan yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu ya, hari ini ya saya hanya katakan pada Anda ya, mungkin Anda akan bertanya apa sih rahasia suksesnya Pak Angel Solapung? Ya, saya ingin katakan pada Anda bahwa saya nggak punya rahasia sukses. Yang saya lakukan hanya mengikuti apa kata upline saya.
Lakukan 7 langkah, kami lakukan. Bikin daftar nama, ya kami lakukan. Presentasi, follow up, alat bantu, masuk pertemuan, baca buku, dengar kaset, kami lakukan. Dan dikatakan bahwa yang paling pertama, yaitu 95% menentukan kesuksesan Anda adalah impian. Dan akhirnya kami buat impian kami masukkan di dream book kami, dan kami nyatakan dengan jelas impian kami, target kami. Dan akhirnya semua impian-impian kami bisa wujudkan semua. Dan hari ini ya, saya ingin katakan pada Anda, jika Anda mempunyai impian, jikalau seandainya Anda sudah join dengan bisnis ini, saya katakan pada Anda, hari ini Anda harus mengarahkan semua tujuan sampai dalam hati dan lubuk hatimu terdalam. Undang keberanianmu untuk melihat harapan-harapan di hatimu. Tantanglah potensi-potensi dalam diri Anda, keluarkan semua itu. Dan pakailah iman Anda untuk bertindak. Jikalau Anda melakukan terus, pantang menyerah, maka satu saat Anda akan mendapatkan keteguhan hati, kedamaian jiwa, dan kebahagiaan hidup. Dan itulah sukses yang Anda harapkan. Dan hari ini mungkin Anda akan bertanya-tanya, lalu apa yang Anda telah perbuat? Apa yang Anda telah hasilkan di bisnis ini? Minimal untuk orang-orang yang Anda cintai. Hari ini saya ingin men-sharingkan impian-impian kami. Apa yang kami lakukan, kerja keras kami. Kami ingin membahagiakan orang-orang yang kami cintai. Ini istri dan anak kami. Dan saat ini beliau juga hampir jadi bintang 8 tahun ini. Berarti ya saya jadi diamond tahun ini juga. Dan kami telah memiliki 3 orang anak. Anak pertama kami beri nama Indah. Karena apa? Kami yakin Tuhan telah membuat segalanya indah pada waktunya. Anak kedua kami beri nama Adeo. Anak ketiga namanya Amori. Artinya Amori itu cinta. Adeo dari Tuhan. Artinya cinta dari Tuhan indah pada waktunya. Dan saya berjanji, saya ingin membahagiakan mereka. Kami menikah dengan biaya sendiri. Kami nggak merepotin siapa-siapa. Menikah dengan mobil BMW kami sendiri. Kami nggak meminjam mobil dari tempat lain. Semuanya hasil keringat kami sendiri. Dan akhirnya kami bisa membahagiakan keluarga kami. Kami bisa mendapatkan sebuah rumah. Rumah ini hanya 28 rumah. Di satu komplek hanya 28 rumah. Dijaga ketat satpam 24 jam. Patroli tiap hari. Luar biasa. Dan saya bersyukur bahwa rumah ini juga di belakangnya ada ruko. Kami juga beli ruko juga bersamping dengan rumah. Jadi langsung tinggal connecting door ke rumah dan ruko. Ini rumah impian kami. Di depannya halaman luas. Tiap sore kalau saya lagi di rumah, saya ajak anak-anak main bola. Di depan rumah. Ya nggak apa-apa. Ya kita kalau bebas waktu mah enak aja. Mau main bola kapan aja terserah. Akhirnya ya waktu ulang tahun istri kami tanggal 28 April kami menghadiahkan sebuah mobil untuk jemput anak pulang pergi sekolah. Nah ini mobil impian istri saya juga. Kemarin kami sudah test drive. Tapi ini SLK, istri saya impiannya maunya Jet 4. Akhirnya ya harus inden. Dan mudah-mudahan ya sebelum akhir tahun ini kami sudah naik mobil yang tanpa pintu. Kata Pak Purno, ini kejadian loh, ini mobil tanpa pintu, pintunya dari atas. Enggak, ini pintu 2 ya. Nah, oke. Pak Luis, dulu saya termotivasi habis dengan Pak Luis. Pak Luis membeli mobil Tavera baru di saat bintang 8, saya termotivasi luar biasa, saya juga beli mobil Kijang baru. Pak Luis menikah tanggal 10 Agustus 2002. Saya foto di depan pelaminan di saat saya pacaran dengan istri saya. Saya bilang tahun depan saya harus juga menikah seperti Pak Luis. Dan akhirnya benar. Tanggal 30 Mei 2003 saya juga akhirnya menikah dengan biaya sendiri yang seperti Anda lihat tadi. Dan Pak Luis membeli rumah pertama kalinya di Dago Pakar. Wah itu saya termotivasi luar biasa. Kapan saya bisa punya rumah? Tapi akhirnya semuanya juga akhirnya saya bisa juga. Nah, tapi rumah saya ini harga lantainya Pak Luis saat ini. Nah, Pak Luis sudah punya rumah harga lantainya aja 3M.
Artinya kalau saya bangga rumah saya, itu ya telapak kakinya Pak Luis. Aduh. Apa yang nggak apa-apalah. Yang pentingnya punya rumah. Dan akhirnya punya ruko juga. Dan saya bangga dulu kalau saya ke Bandung, fotonya selalu di depan rumahnya beliau. Dan sekarang beliau datang dan foto di depan rumah saya. Bangga luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, oke lanjut. Nah, kita juga sering jalan-jalan ke luar negeri ya. Ini Singapura, bukan ya kalau ibu-ibu senangnya ke Singapura, betul nggak? Bukan singgah di dapur maksudnya ya. Ini Singapura ya. Nah, ini kami dengan Pak Ahmad, Pak Purno, ada Pak Fauzi ya. Nah, kami sering ke luar negeri. Kalau seandainya harus dilihatkan semua ini kayaknya kita nggak akan habis sampai besok pagi ya. Nah, lanjut aja. Nah, di sini ya akhirnya kami juga ke Cina, bawa istri kami untuk jalan-jalan ke Cina. Terus kemarin kami juga baru dari sana melihat Tianxi dengan pembangunan pabrik terbarunya di atas tanah 2.000 hektar dengan 70 miliar, luar biasa ya. Dan kami juga ke Eropa ya bersama istri kami dan juga bersama Pak Fauzi, Bu Enda juga pernah berangkat ke sana, Pak Fauzi, Pak Purno. Kami jalan-jalan gratis dari Unicorn. Karena Netpi ya teman-teman semua. Dan ini kami ingin sekali kehidupan kami ingin berikan waktu terbanyak untuk keluarga kami ya. Kami ingin melihat mereka, wajah mereka tersenyum ya. Ini anak-anak kami ya. Kami lagi bersantai, bersenang-senang, luar biasa. Kalau kita punya banyak waktu, banyak uang, nikmat sekali hidup ini. Tapi kalau Anda hidup di Tangerang, Jakarta, kalau nggak punya uang, aduh. Gimana tadi? Setengah mati. Ya, nah oke lanjut. Nah, ini anak-anak kami sudah mulai dewasa, sudah mulai besar. Anak kami yang namanya Indah tadi, ya pernah nulis surat ke saya. Dia tulis dalam bentuk huruf, dia katakan bahwa Papa Mama terima kasih telah memperhatikan kami, telah cium kami. I love you Mama Papa. Waduh, tenangnya luar biasa. Dia sekarang sudah wisuda dari TK. Mau masuk kelas 1. Tapi biaya uang TK-nya itu hampir 60 juta. Mahal sekali ya, sekolah internasional. Dan saat ini dia udah pintar sekali bahasa Inggris. Bahkan saya kalah bahasa Inggrisnya dengan dia. Dahsyat sekali ya. Karena itu tadi ya, anak-anak sering makan kalsium tiap hari. Jadi ya otaknya encernya luar biasa. Oke. Nah, oke lanjut aja. Dan ini ya sekolahnya. Nah terus ya kami bisa antar jemput mereka sekolah, temani mereka bermain. Nikmat sekali teman-teman Bapak Ibu. Ya oke lanjut. Ya, nah ini mengingat masa lalu jadi nelayan ya. Karena nelayan ya akhirnya kami jalan-jalan juga. Bagaimana dayung perahu. Wah nikmat lah. Ya oke lanjut. Kami selalu hadir di saat hari bahagia ulang tahun mereka. Kami selalu merayakan hari ulang tahun mereka. Ya, kemarin ya waktu ulang tahun anakku yang ketiga, kami bikin di panti asuhan untuk berbagi kasih bersama dengan anak yatim piatu yang gak punya bapak mama. Mereka merindukan kasih sayang, tapi mereka gak ada satupun yang menyayangi mereka. Ya, saat itu kami bagi hadiah-hadiah untuk mereka. Mereka senang sekali. Ya, nah oke lanjut. Ya, dan ayah juga pernah merayakan ulang tahun 45 tahun pesta pernikahan mertua saya. Ya, saya bangunkan rumahnya dan saya juga akhirnya merayakan pesta pernikahan yang ya 45 tahunnya. Mereka sangat bahagia sekali. Bapak Ibu, artinya bahwa ya dengan kita bisa membahagiakan orang ya kita banyak didoain orang juga. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, Anda lihat Papa Mama kami hanya orang biasa. Bukan orang kaya raya. Orang hanya petani dan nelayan miskin. Ibu rumah tangga biasa. Bapak Ibu, waktu saya melihat Pak Luis Tendean pernah membahagiakan mamanya. Saat mamanya ketika ulang tahun, dia mengundang semua leader-leadernya untuk membuat acara besar di Marina Gading, di Kelapa Gading. Saat itu dia nggak memberitahu tentang ulang tahunnya mamanya dirayakan hari itu. Bahkan mamanya nggak diberitahu sama sekali bahwa ada acara besar itu. Dan akhirnya mamanya dibawa ke gedung sana.
hanya dikatakan bahwa mau hadirin pernikahan saudara. Dan sampai di sana semua pintu dibukakan. Dan ada balon-balon, semua orang berpakaian pesta semua di sana. Dan Pak Luis menjemput mamanya. Mamanya terheran-heran luar biasa. Dan akhirnya Pak Luis memeluk mamanya. Mama, terima kasih kau telah melahirkan kami. Dan hari ini hari bahagiamu. Kau tidak akan pernah melupakan bahwa anakmu bisa membahagiakan kamu hari ini. Aduh, luar biasa. Bapak Ibu, kalau saya melihat dan mendengar itu, saya benar-benar terharu dan hampir menangis. Kenapa? Enak sekali. Mereka sukses, di saat mereka sukses, orang tua mereka masih ada. Kalau kami sukses, kami gak punya apa-apa, gak punya papa mama lagi. Waduh, berat dan hampa. Apa artinya sebuah kesuksesan? Kalau rumah Anda yang mewah gak pernah dimasukin orang tuamu. Apa hebatnya mobilmu yang mewah kalau mobil itu tidak pernah diduduki oleh mereka? Suatu penyesalan yang gak bisa dibayar dengan uang. Kenapa? Mereka telah pergi untuk selama-lamanya. Saya begitu menyesal hari ini Bapak Ibu. Saya menyesal sekali. Kenapa begitu cepat mereka pergi sebelum kami sukses. Bapak Ibu, suka dan duka kita telah lewati bersama. Ada suka, ada duka. Ada tawa, ada canda. Tapi mengapa di saat bahagia ini Papa Mama tidak pernah bersama kami lagi? Terima kasih Papa Mama. Kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali menyumbang lilin dan doa untuk kepergianmu. Doa-doa kami selalu menyertai kepergianmu. Semoga di atas sana kau pun tersenyum melihat kesuksesan anakmu. Bapak Ibu, hari ini saya ingin katakan pada Anda semua, bersyukurlah Anda jikalau seandainya Anda masih punya orang-orang yang Anda cintai. Bersyukurlah Anda jikalau seandainya Anda masih punya Bapak Mama yang luar biasa, yang masih menemani hidup Anda setiap hari. Tetapi ingat, kita hidup dibatasi oleh perjalanan waktu. Waktu kita singkat. Dan waktu perjalanan orang tua kita pun sebentar lagi akan sirna. Sudahkah Anda mempersiapkan dirimu untuk membahagiakan mereka sebelum mereka menutup mata untuk selamanya? Hari ini saya mengajak Anda renungkan. Pandanglah wajah Papa Mama Anda. Jangan sampai engkau menyesal seperti saya. Mumpung Anda masih waktu, diberi waktu oleh Tuhan. Hari ini ambil keputusan. Ambil keputusan, jangan main-main lagi dengan hidup ini. Karena apa? Anda bisa membalikan jarum jam, tapi waktu yang telah berlalu tidak pernah akan kembali lagi. Hari ini saya ajak Anda bahwa Anda masih punya waktu untuk membahagiakan orang tuamu. Saya yakin dalam perjalanan hidup Anda punya banyak masalah, tetapi ingat, masalah untuk dihadapi. Masalah bukan jadikan masalah jadi beban, tapi masalah adalah tantangan yang kita harus lewati. Dan jikalau seandainya Anda bisa melewati tantangan itu, satu saat Anda akan keluar menjadi seorang pemenang yang luar biasa. Bapak Ibu, saya katakan bahwa hidup kita singkat. Hidup kita seperti uap, sesaat kelihatan lalu lenyap. Lalu apa yang Anda perbuat untuk orang-orang yang Anda cintai? Hari ini saya ingin kata kepada Anda, walaupun dalam hidup, prinsipnya dalam hidup Anda boleh gagal, tapi jangan pernah menyerah. Tidak ada kata kegagalan bagi orang yang
Kegagalan bukan berarti Anda gagal, tapi Anda hampir sukses. Kegagalan bukan berarti Tuhan telah meninggalkan engkau, tapi Tuhan tahu berapa keras engkau telah berusaha. Karena itu Tuhan juga tahu Dia akan memberikan jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik untukmu. Dan dalam setiap langkah Dia akan memberikan langkah demi langkah, tidak semua sekaligus. Dan setiap langkah ada mujizat. Dan saya katakan pada Anda, mumpung Anda masih waktu, Anda masih beri waktu, percayalah, dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan, asal ada kesabaran, ketekunan, dan semangat, pantang menyerah. Jikalau Anda percaya kata-kataku hari ini, jikalau Anda percaya kata-kataku hari ini, silakan berdiri di atas kursi Anda, berdiri di atas kursi Anda. Jikalau Anda percaya kata-kataku hari ini, Anda berdiri di atas kursi Anda. Anda katakan pada diri Anda, saya harus sukses. Saya harus sukses. Saya harus sukses. Ingat, Anda sudah mengatakan di depan upline downline Anda, di samping kiri kanan Anda sudah melihat teriakan Anda hari ini. Dan katakan sekali lagi, saya harus sukses. Saya harus membahagiakan orang-orang yang saya cintai. Ingat pesan saya, jangan pernah berhenti sebelum engkau berhasil. Ingat pesan saya, jangan pernah berhenti sebelum engkau berhasil. Jangan pernah berhenti sebelum Anda berhasil. Jikalau Anda percaya kata-kataku hari ini di sini, cukup yang percaya, Anda akan lihat 1, 2, 3 tahun ke depan. Anda akan ingat hari ini. Anda akan tepuk saya dari belakang, mengatakan bahwa Pak Angel, karena kehadiranmu di Tangerang, tanggal 3 Juli 2010. Saat itu saya berdiri di atas kursi saya tepuk tangan di atas kursi saya. Dan saat itu saya mengatakan pada diri saya harus keluar jadi pemenang. Dan ingat, ucapanmu adalah doamu, dan itulah jawaban yang kau inginkan. Terima kasih Anda telah mendengar saya. Sukses untuk Anda.